Atau supaya disebut berempati, lalu berpura-pura mengatakan kata itu, padahal di dalamnya sebetulnya sudah ada niat, sebetulnya tidak datang. Cuman casingnya kan dibungkus dengan satu kata, satu kalimat yang seolah-olah kalimat itu mencerminkan kesolehan. Insya Allah, Masya Allah, kan gitu. Ya. Tabarakallah, kan gitu. Ditanyakan gak ngerti. Alam semesta ini tidak mengerti bahasa itu. Semua bahasa yang kita lontarkan itu bahasa-bahasa buatan manusia. Alam semesta ini yang dimengerti adalah bahasa getaran, bahasa energi, bahasa frekuensi, bahasa vibrasi. Saat mengatakan insya Allah dan sungguh-sungguh di dalam ingin datang, bahkan mengimajinasikan seolah-olah sudah datang, berarti kita sedang memancarkan frekuensi yang kuat untuk datang di tempat itu. Saya jamin Bapak Ibu akan datang. Sama seperti Bapak Ibu yang datang di kajian hari ini. Mungkin ada yang nanya temannya, besok jadi enggak datang di kajian hari Rabu di tempat ini? Ada yang bilang insya Allah. Dan saat bilang insya Allah itu betul-betul pikiran, perasaan, kata-kata itu selaras. Bahkan merasakan seolah-olah hari Rabu jam 9 itu sudah terjadi. Bahkan pertemuan itu sudah terjadi. Jadi pertemuan ini terjadi karena kita sebetulnya kreatornya, kita yang menariknya. Karena kita sedang memancarkan energi. Kata-kata insya Allah itu sebetulnya hanya casing luarnya aja. Paham? Paham? Jadi sekali lagi saya tidak menjelaskan fisika kuantum. Tadi serem ya, saya bicara tentang ahli-ahli fisika seolah-olah saya mau mengajar fisika. Tidak, saya juga ngerti ya. Kalau saya mengajar fisika kuantum di sini kalian nggak ngerti. Mahasiswa saya aja kadang-kadang mencret-mencret ya kalau dengar kuliah fisika kuantum. Tapi itu ngerti ya. Saya coba menggunakan bahasa yang sederhana sekali. Sering nggak Bapak Ibu mengucapkan kalimat yang tidak selaras dengan di dalam? Sering ya? Nah, yang akan terjadi itu yang di dalam. Yang akan terjadi itu yang di dalam. Saya kasih contoh sederhana lagi. Sering nggak meminta rezeki kepada Allah? Sering ya? Gimana kata-katanya? Ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah berkah tanpa batas dari segala arah kepadaku. Pernah? Oke. Datang nggak rezeki itu? Ya, tadi ada yang datang, ada yang tidak datang. Saya bisa paham ya. Nah, yang datang itu rezekinya, berarti kata-kata yang diungkapkan itu dengan energi yang dipancarkan dari dalam itu selaras. Tapi ada juga yang mengatakan kalimat yang sama, tetapi di dalamnya itu ada keraguan, ada ketidakpantasan. Seolah-olah gak mungkinlah saya dilimpahi rezeki yang berkah itu. Ada ketidakpercayaan, ada ketidakyakinan. Dan ketidakyakinan itu sudah mewujud menjadi frekuensi, vibrasi, getaran. Dan itu yang dipahami. Sehingga kita sering mengatakan, saya kok sudah berdoa, tetapi kok Allah tidak mengabulkan, kan gitu ya. Itu bahasa awamnya begitu. Sebetulnya bukan Allah tidak mengabulkan. Frekuensimu itu tidak selaras dengan frekuensi dia. Allah itu mengabulkan yang selaras dengan frekuensinya. Permukaannya adalah memohon rezeki, tapi di dalamnya ada keraguan tentang itu. Nah, yang dipahami semesta itu adalah bahasa getaran yang di dalam, bukan casing yang berupa kata-kata. Paham ya? Nah, pelan-pelan nih, masih kecepatan 2 km per jam. Ya, itu kecepatan masih 2 km per jam. Coba tanya Bapak Ibu, apa yang menggerakkan kita sehingga kita meminta rezeki yang banyak kepada Allah? Apakah yang menggerakkan kita itu adalah ketakutan akan kekurangan? Coba periksa. Apakah yang menggerakkan permintaan itu ketakutan akan kekurangan? Coba periksa itu. Ya? Ya apa tidak? Oke. Kalau yang menggerakkan itu adalah ketakutan akan kekurangan, berarti frekuensi yang dipancarkan dari dalam frekuensi ketakutan. Kalau frekuensi ketakutan yang dipancarkan, hukum semesta mengatakan like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Karena ketakutan yang dipancarkan, maka yang datang bukan keberlimpahan, tetapi segala hal yang
menambah ketakutan kita. Yang serupa menarik yang serupa. Nih, ini kuliah mahal ya. Ini kuliah mahal. Ini kuliah sudah saya buktikan dalam hidup saya. Ya, ini bukan kuliah baca sekian kali surat nanti utang lunas, bukan gitu. Ya, saya tidak berani menyampaikan yang begitu. Ya. Ini kuliah sains, pendekatannya saintifik. Dan tolong dipahami secara cermat. Kalau sekarang belum bisa paham, nanti diulang lagi ya di rekaman YouTube-nya. Nanti akan saya upload. Tapi sampai sini mengerti ya. Jadi ada casing, ada isi. Ya. Alam semesta tidak memahami casing, tidak memahami kata-kata, tidak memahami suara, tidak memahami untaian kalimat. Tetapi yang dipahami itu adalah getaran yang sungguh-sungguh dipancarkan dari pikiran, perasaan, kata-kata kita. Dan itu yang akan direspon oleh semesta. Ketika getarannya negatif, yang datang yang negatif. Getarannya positif, yang datang positif. Oke? Nah, jadi kalau yang sampai kepada kita yang negatif, itu artinya itu yang kita pancarkan. Sekalipun casing luarnya seolah-olah yang kita pancarkan adalah yang positif. Nah, oleh karena itu, ya, pada kesempatan yang penuh berkah ini, ya, saya sapa dulu juga sahabat-sahabat yang di rumah yang sudah menunggu, ya. Ada puluhan ribu sahabat kita di rumah yang mengikuti kajian ini, ya. Minggu yang lalu hampir 22 ribu sahabat yang mengikuti live TikTok di rumah. Oke, itu saya sapa dulu karena mereka juga ikut, ya, walaupun di dunia maya. Itulah teknologi ya, sehingga semua tidak ada alasan lagi untuk tidak mau belajar. Karena cara dan kesempatan untuk belajar sudah disediakan oleh semesta. Buah dari orang-orang soleh yang mau menekuni bagaimana cara semesta ini menyimpan rahasia dan rahasianya diungkap, terciptalah yang namanya teknologi. Sehingga tanpa kabel kita bisa terhubung dengan semuanya. Hebat bukan? Nah itu orang soleh itu ya, yang menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak. Ya, itu orang soleh ya, orang soleh. Ya, yang tidak ada gunanya dalam hidupnya, ya, merasa diri paling baik, merasa diri paling soleh, nah itu enggak soleh itu. Karena yang soleh itu kelihatan ya dampaknya. Jadi orang soleh itu kalau didekati dia membawa manfaat, ya, gitu. Kalau orang yang didekati selalu membawa kesusahan, itu namanya orang fasik. Menurut Nabi begitu. Oke, bisa dilanjutkan? Prolog saya yang tadi bisa dipahami ya, bisa dipahami. Oke, baik ya. Nah, kita hari ini akan mengubah kelangkaan menjadi kelimpahan. Pertanyaannya, mengapa saya mengalami kelangkaan? Jawabannya sudah bisa ya, sudah bisa. Berarti sebetulnya kelangkaan kita ditarik oleh kita. Karena kita yang menarik kelangkaan itu dengan apa? Dengan frekuensi, vibrasi, energi yang kita pancarkan. Walaupun kita tidak mengakuinya, tapi itu faktanya yang terjadi. Nah, ada orang yang berkelimpahan, itu juga dia yang telah menarik kelimpahan itu ke dalam dirinya. Karena yang dipancarkan di sini adalah rasa syukur, rasa berkecukupan, ya, itu, ya, bukan ketakutan, bukan kekurangan. Dia memancarkan frekuensi yang tinggi, yang datang juga yang tinggi. Sekali lagi, like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Clear ya? Oke. Ada nggak yang mengalami kelangkaan dalam hidup hari ini? Ada? Kelangkaan apa? Kelangkaan dalam segala hal. Kelangkaan makanan, bisa saja ya. Kelangkaan teman, ya toh? Kelangkaan sehat, kelangkaan berkah, kelangkaan uang, ya toh? Ada nggak? Ada? Oke, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ada nggak yang mengalami kelimpahan? Ada ya? Alhamdulillah. Saya ingin kasih tahu, bedanya orang yang mengalami kelangkaan dengan orang yang mengalami kelimpahan, sebetulnya perbedaannya adalah dalam cara dia berpikir, cara dia merasa, cara dia berkata, dan cara dia bertindak. Itu yang membedakan. Nah, yang kelangkaan, kira-kira diberi contoh begini. Begitu lihat sesuatu di toko, yang kelangkaan, biasanya respon dia terhadap sesuatu itu negatif. Yang kelimpahan,
Begitu melihat sesuatu, respon dia terhadap sesuatu yang dilihat itu positif. Saya sering mengupamakan sepatu lah. Yang mengalami kelangkaan, begitu lihat sepatu, yang pertama yang dia lihat itu bukan karya seninya, bukan keindahan sepatunya. Jadi begitu lihat sepatu itu yang dia lihat itu langsung harganya. Dia tidak mengapresiasi karya seninya, tidak mengapresiasi karya orangnya, tidak mengapresiasi kulitnya, tidak mengapresiasi binatang yang terbunuh sehingga kulitnya jadi sepatu. Tidak, yang kelangkaan tidak. Pasti yang dia lihat itu RP-nya. Dan begitu lihat RP, apalagi di otaknya, menurut otaknya, penilaian otaknya itu mahal. Sekali lagi, mahal itu relatif, tergantung penilaian dia. Begitu dia bilang, wah, nah pertama ada wah dulu, yang kedua mahal. Oke. Yang ketiga muncul lagi reaksi yang lebih buruk lagi. Gila ini sepatu. Tambah gila lagi ya. Berikutnya muncul lagi, wih ini perampokan. Orang yang ini akan mengalami kelangkaan. Sepatu yang dia lihat itu tidak akan rindu untuk dipakai orang ini. Gak rindu. Dan dia tidak akan pernah pakai sepatu itu. Nah, ada orang yang kedua yang mengalami kelimpahan. Begitu lihat sepatu, yang dia lihat itu, indah banget. Keren ini, si pembuatnya pasti ini orang yang sangat kreatif. Kulit asli, berapa tahun ya Allah menghidupkan binatang ini sehingga kulitnya bisa diambil. Hebat ya binatang ini, terbunuh demi untuk memberikan manfaat menjadi sepatu yang indah. Jadi lihat yang lebih tinggi lagi, ada apresiasi dalam dirinya. Begitu melihat yang positif-positif pada sepatu itu, bahkan dia melihat, sepatu ini anatominya keren. Kayaknya cocok deh dengan kaki saya. Dia berimajinasi, kayaknya kalau saya pakai sepatu ini, ganteng deh saya. Cantik deh saya, gitu. Kayak serasi dengan kulit saya. Positif semua yang datang dari dia. Dan dia yang terakhir berlihat harga. Ini terlalu murah dibandingkan karya yang indah ini. Dan saya akan kembali lagi mengambil sepatu ini. Ada peluang pada diri dia untuk menggunakan sepatu itu. Maka dia akan menggunakannya pada suatu waktu. Karena bagi dia uang hanya alat tukar. Bisa merasakan perbedaannya? Nah, kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana? Yang kelangkaan, yang kelimpahan? Yang mana nih? Yang mana? Jujur ya. Katanya lagi puasa. Harus jujur ya, jujur. Ada yang mengalami kelangkaan? Ada. Ada yang mengalami kelimpahan? Ada. Bisa merasakan bedanya? Itu aja bedanya. Bukan soal berapa kaya, berapa uang, karena apa? Semesta bagi orang yang berkelangkaan tidak akan menciptakan cara sehingga sepatu itu dimiliki oleh dia. Tapi orang yang tadi sedang membuka cara dan dia percaya semesta akan menciptakan cara untuk menghadirkannya. Dan dia tidak usah berpikir cara karena cara bukan wilayah dia. Oke, pelan-pelan ya kuliahnya. Karena ini penting. Wah, sebetulnya kuliah ini harusnya bayar ya. Karena gratis itu ternyata sifatnya orang miskin. Yang suka gratisan itu biasanya gak maju-maju tuh duitnya. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Gratis itu mental miskin. Ya, oleh karena itu maka alam semesta ini punya hukum tarik-menarik. Jadi oleh karena itu saya sering mengingatkan jangan suka berpikir gratis. Ya, karena gratis itu mental miskin. Ya, jika perlu jadi orang yang mentraktir, jadi orang yang memberinya, bukan yang diberi. Oke? Tapi kalau saat ini kita termasuk orang yang diberi, gak apa-apa. Tetapi jangan kebiasaan. Langsung bertekad, cukup hari ini saya diberi, besok-besok saya harus menjadi yang memberi. Begitu.
Nah, kalau orang yang ingin diberi terus akan mengalami kelangkaan. Tapi dia mengubah pikirannya. Besok-besok saya harus menjadi yang memberi. Semesta langsung merespon energi dia. Dan semesta akan memberi cara untuk merealisasikan dia menjadi seorang pemberi. Awas ya, jangan keantengan ya ketika diberi ya. Lalu bergantung pada orang lain. Awalnya sih diberi, ditolong. Lama-kelamaan jadi tukang tagih. Nah itu, kebiasaan ya, kebiasaan. Awalnya ditolong ya, ditolong sebulan 2 bulan, dipenuhi kebutuhannya. Tapi bulan keempat mulai WA. Belum kirim kamu bulan ini. Tuh, mulai nagih kan? Nagih, itu makin miskin itu. Nah, ini prolog awal dari saya kenapa banyak orang yang mengalami kelangkaan. Sekali lagi, perbedaannya adalah dalam pikiran dan perasaan. Makanya semua orang-orang bijak yang sudah sukses di semua ini mengatakan bahwa kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Ya, ulangi. Kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Jadi perasaan itu energi. Perasaan itu vibrasi. Karena itu yang kita pancarkan, itu yang kita tarik. Itu yang kita tarik. Oke? Judulnya sudah bisa dipahami? Baik, kita masuk sedikit demi sedikit. Apa pencipta kelangkaan? Perhatikan saya, pelan-pelan ya. Yang pertama adalah program yang ada di pikiran. Program. Siapa yang memasukkan program itu? Program itu aplikasi ya, aplikasi. Kenapa? Otak ini sebetulnya hardware. Nah, program yang dimasukkan sejak kecil dari orang tua, berupa kata-kata, berupa sikap, dari lingkungan, yang masuk diizinkan ke sini lama-kelamaan menjadi program. Dan kelangkaan itu diciptakan oleh program. Sama ya, kelimpahan pun diciptakan oleh program. Oke, sering aneh ya orang tua. Dari kecil yang dimasukkan program itu, cari uang itu sulit. Itu dimasukkan itu. Setiap kali anak minta jajan sama orang tua selalu mengatakan, "Nak, jajan terus. Cari uang tuh susah, nak." Itu satu hari aja bisa 3 kali. Karena anaknya 3 kali minta jajan. Besok 3 kali lagi. Bisa dibayangkan ya. Orang tua kita mengatakan cari uang itu sulit. Berapa kali coba dalam hidup kita? Repetisi itu lama-kelamaan masuk di subconscious mind, menjadi program. Nah, anehnya orang tua, begitu kita sudah besar disuruh cari kerja. Betul? Kamu cari kerja. Nah, kalau mengeluh, ternyata cari uang itu sulit. Dimarah-marahin sama orang tuanya. Kayaknya kamu kurang semangat deh cari kerjanya. Lupa bahwa sebetulnya yang menyebabkan uang sulit kepada dia itu program yang pernah diinputkan oleh orang tuanya. Yang lucu kadang-kadang anak ini disuruh bekerja di tempat yang dia tidak suka. Sudah dimasukkan program cari uang itu sulit. Yang kedua, dia disuruh bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan passionnya dia. Apa akibatnya? Kalau kita mengerjakan terus-menerus pekerjaan yang kita tidak suka dalam hidup, yang kita kerjakan itu bukan akan menyebabkan kelangkaan, tetapi kita akan menjadi lelah dan capek. Merasa itu sebagai suatu beban dalam hidup. Kalau beban dalam hidup, yang akan datang semua hal yang membebani hidup kita. Tidak terasa ya. Semoga banyak yang mendengar ini sehingga ya apa yang disampaikan ini bisa mengubah cara berpikir. Saya sudah mempraktekkan ini ke ribuan orang. Saya pernah ada sahabat yang tukang gojek, asalnya dia pakai sepeda motor. Kemudian saya bilang, kamu mau sepeda motor terus? Ya, saya kan segini adanya. Nah, program. Semesta akan merespon itu. Dan semesta akan memberikan dia sebagaimana dia saat ini. Tapi yang punya pikiran maju, ini cuma batu loncatan aja Pak. Saya yakin besok-besok saya akan ganti jadi mobil. Benar-benar besoknya ganti jadi mobil. Jadi ternyata yang bisa mengubah nasib kita itu bukan Tuhan. Dan Tuhan bilang berulang-ulang dalam Al-Quran, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri yang tidak mengubahnya.
Bagaimana mengubah nasib? Bukan kerja keras, bukan bisnis, ubah dulu pikiran kita, ubah dulu perasaan kita. Karena itu adalah titik awal yang menyebabkan kelangkaan. Oke? Paham? Oke. Nah, sesuatu yang diulang-ulang di pikiran, awalnya cuma pikiran, tetapi lama-kelamaan dia naik pangkat menjadi keyakinan. Jadi apa itu keyakinan? Apapun yang diulang-ulang dalam pikiran, lama-kelamaan menjadi keyakinan. Contoh, ibu, bapak tidak terasa sering mengatakan begini, ya, saya kalau kedinginan itu suka alergi. Dan kita sering mengulang-ulang kata-kata itu. Dan benar-benar ketika kedinginan kita alergi. Jadi sebetulnya ya saat kita memikirkan, saat kita merasakan sesuatu, pahami. Itu dipahami oleh sel dalam tubuh kita sebagai perintah. Ulangi ya, ulangi. Saat kita memikirkan sesuatu, merasakan sesuatu, apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan oleh sel-sel dalam tubuh kita dipahami sebagai perintah. Rasanya saya tidak pernah memerintahkan sel. Memang tidak. Tetapi kita memikirkan, merasakan, dan itu dipahami oleh sel sebagai perintah. Contoh, Bapak Ibu, suka bergulung? Ketika lupa, misalkan sering bilang, maklum faktor U. Tuh. Besok lagi lupa, ngomong lagi, maklum faktor U. Awas itu doa. Itu doa. Jadi kita sedang memikirkan bahwa naiknya usia kita itu naiknya kelemahan kita. Termasuk kelemahan dalam mengingat. Bapak Ibu yang sering mengatakan itu ingatannya akan terus melorot. Kenapa? Sel memahami itu sebagai perintah. Makanya jangan sembarang kalau bicara. Karena getaran itu yang dipahami oleh semesta. Getaran itu yang dipahami oleh semesta. Oleh karena itu saya mengingatkan ya, yang sudah pada usianya lanjut, jangan merasa tua. Umur hanya hitungan. Tapi kalau kita terus merasa muda, perasaan muda itu dipahami oleh sel bahwa kita merasa kuat. Tapi ketika kita merasa tua, dipahami oleh sel bahwa kita merasa lemah, selnya akan melemah. Sedangkan tubuh kita dibangun oleh 100 triliun sel. Suka ngobrol sakit? Ibu ngaji yuk. Aduh. Tos samingon, abdi teh ieu teh nyeri suku, cara rangke. Itu pada satu orang. Ada yang telepon lagi. Ibu kenapa ngaji? Aduh. Sudah 1 minggu kaki saya ini ya cara rangke. Pakai aduh lagi. Nah, kita tidak sadar kalau itu adalah getaran, frekuensi. Kita sedang memancarkan frekuensi rendah, namanya sakit. Makanya gak sembuh-sembuh. Karena fokus pada sakit dan dibicarakan berulang-ulang, dipikirkan berulang-ulang. Akhirnya kita sedang melihat bahwa diri kita seseorang yang sakit. Bukan seseorang yang sehat. Kadang-kadang ya, kemudian kakinya itu difoto. Punya grup 1000 grup. Satu grup 1000 orang. Udah gitu diposting. Biar semua orang tahu. Bayangkan ya, asalnya yang tahu sakit cuma 1-2 orang. Diposting di grup. Satu grup 1000 orang. Semua orang yang 1000 di grup itu berpikir bahwa Anda sakit. Itu bukan mengirim frekuensi yang positif. Kita telah menarik yang negatif. Tambah sakit. Ini keseharian yang saya coba bahas secara kuantum. Dan nanti saya akan bahas ayat-ayat Al-Qur'annya. Keren itu Quran itu sebetulnya. Kalau dipahami secara saintifik. Ya, makanya beruntung ya kalian yang hadir hari ini. Ya, bisa mendengarkan kajian ini. Yang kedua, pencipta dari kelangkaan dan kelimpahan itu adalah ketidakselarasan antara pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan. Pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan gak selaras. Kata-katanya seperti menginginkan, tetapi di dalamnya itu sebetulnya ada keraguan. Itu namanya tidak selaras. Dan itu akan menciptakan kelangkaan.
Seperti mendorong meja dari arah yang berlawanan. Gak maju-maju tuh meja. Yang ketiga adalah dari perasaan miskin. Kelangkaan berasal dari perasaan miskin. Keberlimpahan pun sebetulnya berasal dari perasaan berkecukupan. Yang keempat, tidak mampu menemukan berkah diri yang dititipkan semesta. Jadi sering menganggap seolah-olah saya ini tidak bisa. Sering menganggap seolah-olah itu tidak mungkin. Sering kan? Sering gak? Memvalidasi diri, saya tidak bisa. Atau memvalidasi